Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari, ternyata kita ini berharga di mata Tuhan dan mulia dan dikuduskan. Itu dikatakannya di dalam Yesaya 43 ayat 4. Bahkan dikatakan kita ini bagai biji mata Allah yang dijaga, dirawat, dan dilindungi. Jika demikian, bukankah sudah seharusnya kita memilih untuk tetap bersemangat, untuk tetap sehat, untuk tetap bergembira dan bersukacita, karena hati yang gembira adalah sungguh obat yang sungguh amat dahsyat. Saudara-saudariku, saya gembira dan bersukacita, bahkan bersyukur kepada Tuhan. Dan saya berterima kasih kepada saudara-saudari yang telah berkenan mendengar dan menyaksikan video renungan ini. Kiranya video dan renungan ini menjadi sarana untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dan sama-sama bertumbuh di dalam firman Tuhan. Saudara-saudariku, mari kita renungkan dari kitab Mika pasal 7 ayat 18 sebagaimana diaturkan di Almanak HKBP. Demikian firman-Nya. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan serta yang memeliharanya. Saudara-saudari, pernah suatu hari seorang pendeta dan anaknya. Sang pendeta menegur, menasihati, mengingatkan, bahkan memarahi sang anak karena sang anak senang membawa motor dengan cara ugal-ugalan dan kebut-kebutan. Tetapi sang anak tidak senang dimarahi, ditegur, dinasihati. Lalu dia mengambil kunci motor dan mengendarai dengan sangat kencang. Lalu dia mengalami kecelakaan dan patah kaki. Ketika di rumah sakit, sang anak bertanya, "Papa, mengapa Tuhan membiarkan ini terjadi? Kenapa aku tidak dilindungi?" Lalu sang bapak dengan senyum dan bercanda kepada sang anak, "Anakku, bukan Tuhan tidak melindungimu, tetapi kecepatanmu itu loh melampaui kecepatan malaikat." Demikian candaan sang bapak. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga Mika dipanggil, diutus Allah untuk umat Israel, mengingatkan umat Israel untuk bertobat. Karena jika mereka tidak bertobat, Allah sudah tahu di depan ada ancaman dan bencana akibat pelanggaran mereka. Ada 3 hal yang harus mereka bertobat menurut Allah, yaitu yang pertama, tentang relasi sosial. Saat itu umat Allah memiliki relasi sosial yang sangat tidak baik, tersekat-sekat. Yang berkuasa, yang kaya, yang kuat menindas, merendahkan yang lemah dan yang miskin. Yang kedua, tentang rumah ibadah peribadatan. Umat itu beribadah tapi hatinya kepada yang lain. Umat itu beribadah tetapi menyembah Allah yang lain, bahkan menghidupi Allah yang lain. Umat itu beribadah tetapi mempraktekkan kekuasaan-kekuasaan di rumah ibadah, sehingga Allah tidak berkenan dengan peribadatan mereka. Yang ketiga, Allah mengingatkan melalui Mika agar umat itu, para penguasa pejabat yang dipercayakan Allah, bahwa penguasa pejabat untuk mensejahterakan umat, tetapi ternyata saat itu sang penguasa pejabat-pejabat mereka mementingkan kesejahteraan pribadi sendiri dan merugikan kesejahteraan umum. Maka Allah marah, menegur, karena di balik pelanggaran mereka itu ada ancaman kematian dan bencana. Allah tidak menginginkan itu terjadi. Maka saudara-saudari, menurut Mika, seharusnya umat yang tidak mau bertobat itu sudah selayaknya dapat hukuman, tapi Allah memilih untuk tidak menghukum tetapi mengasihi dan mengampuni. Demikian juga virus corona yang kita hadapi. Ini bukan sebentuk hukuman Allah, tetapi Allah lebih memilih mengasihi kita. Sebagaimana kita baru merayakan Minggu Misericordias Domini, yang artinya Allah berbelas kasihan, Allah berbela rasa terhadap yang menderita. Allah tidak tahan menyaksikan penderitaan umatnya. Saudara-saudari, jika demikian, bukankah kita kagum kepada Allah kita yang telah memberikan Kristus Yesus, tanda kasih setia,
untuk menyelamatkan dan memberi hidup kepada kita. Mari semangat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.